Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Humul ladzina yaquluna la tunfiqu ala man 'inda Rasulillah hatta yanfaddu. Walillahi khazainus samawati wal ard. Walakinnal munafiqina la yafqahun. Yaquluna la in raja'na ila al-Madinah la yukhrijanna al-a'azzu minha al-adall. Walillahi al-'izzatu wa li rasulihi wa lil mu'minin walakinnal munafiqina la ya'lamun. Surat Al-Munafiqun, surat yang ke-63, masuk kepada ayat yang ke-7 dan yang ke-8. Kaji kita pada pertemuan yang lalu antara lain adalah bahwa jangan tertipu, terpedaya dengan tampilan orang-orang munafik, di mana mereka suka menampakkan tampilan-tampilan yang mempesonakan. Idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum. Yang kedua, mereka pandai bicara, pandai mengolah kata, amat pintar untuk berorasi, mengemukakan berbagai macam dalih-dalih, alasan-alasan, sehingga jarang orang yang tidak mendengarkan kata mereka, tapi kata mereka beracun. Wa yaqulu tasma' liqaulihim. Kemudian diperingatkan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam, tentu juga kita terutama, hati-hati, waspada, karena mereka lah musuh yang sebenarnya musuh dalam selimut. Humul adu, mereka adalah musuh, wahzarhum. Maka hati-hati, waspada terhadap orang-orang munafik yang seperti ini. Kemudian terakhir disampaikan, sama saja apakah mereka diseru atau diajak atau tidak untuk dimintakan ampun kepada Allah, mereka tetap tidak menggubris. Karena mereka itu sombong, angkuh, memalingkan diri daripada segala macam kebenaran. Demikian kira-kira kesimpulan yang lampau. Dan sekarang kita masuk kepada ayat yang ke-7. Humul ladzina yaquluna, mereka lah orang-orang yang yaqulun, mengucapkan atau mengatakan la tunfiqu, jangan kalian berinfak atau menginfakkan harta kalian ala man 'inda Rasulillah, kepada orang-orang yang ada di sisi Rasulullah, hatta yanfaddu, hingga mereka berpencar bubar daripada Rasulullah itu. Mari kita pahami penggalan ini. Pada mulanya atau pada mulanya bahwa yang berkata itu hanya satu orang, yaitu tokoh munafik Abdullah bin Ubay bin Salul. Sekedar untuk menganakan, dulu sebelum Nabi hijrah dari Makkah ke Madinah, ada salah satu tokoh di Madinah itu
setelah para pemimpin-pemimpin dua suku besar di Madinah, itu suku Aus dan Khazraj, banyak yang mati karena peperangan antar suku, maka tinggallah antara lain namanya Abdullah bin Ubay, dan dia digadang-gadangkan untuk menjadi pemimpin orang Madinah. Kita tahu bahwa di Madinah ada dua suku besar. Yang pertama Aus, yang kedua Khazraj. Hanya yang digadang-gadang. Tapi tak kala kaum muslimin hijrah ke Madinah, kemudian disusul oleh Rasulullah, orang-orang beralih karena mereka masuk Islam, tentu mereka beralih kepada Nabi. Ini yang menimbulkan sakit hati, benci, dendam si Abdullah bin Ubay beserta konco-konco dan pembantu-pembantu setianya. Tapi dia tidak bisa berkutik karena posisinya kaum muslimin terlalu kuat dan banyak. Maka dia menempuh cara menyembunyikan sakit hati, benci, kesal, dendam kesumat dan permusuhannya. Dia tidak muslim, asli kafir. Inilah yang dituju oleh ayat wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimumin. Asli kafir, tidak Islam, musuh Abdullah bin Ubay bin Salul. Tetapi bagaimanapun sikapnya, dia tetap hadir di tengah-tengah kaum muslimin, menyembunyikan serapat-rapatnya sakit hati mereka. Yukhadi'un Allah. Dengan cara begitu mereka menyangka bisa menipu Allah. Nah, Abdullah ini yang berkata kepada anggota-anggotanya dan menghasut serta menghasung orang-orang lain, la tunfiqu, jangan kalian menginfakkan harta kalian kepada orang-orang yang ada di sisi Rasulullah itu. Satu orang ini yang mengatakan. Tapi di sini dipakai kata-kata hum. Hum itu kan untuk banyak, kata ganti untuk banyak, mereka. Yang berkata satu orang tapi disebut sini mereka karena biarpun satu orang yang mengecek, tapi kalau yang lain diam saja, itu tentu setuju. Contohnya, kita ada di antara kita di Musajiko yang berkata bagaimana begini begitu-gitu, tidak ada yang protes, tidak ada yang mantah. Diam itu tentu setuju. Berarti semuanya berkata itu. Sebab kalau tidak setuju pasti protes, pasti membantah. Sehingga dipakai kata-kata hum. Karena orang munafik itu sama semua. Jadi mereka berkata, yaitu satu orang berkata semuanya setuju. Apa kata mereka? Itu orang-orang yang mereka berkata la tunfiqu, jangan kalian menginfakkan harta kalian. Infak, anfaka yunfiqu, jadi infak. Infak adalah mengeluarkan harta. Mengeluarkan harta berapa saja, kepada siapa saja, untuk apa saja, namanya infak. Mengeluarkan harta kepada siapa saja, berapa saja, untuk apa saja, namanya infak. Bahkan termasuk untuk diri sendiri juga infak. Walaupun infak itu hampir-hampir habis semua harta, juga infak. Ada orang menginfakkan hartanya untuk hal-hal yang baik, fisabilillah, untuk hal-hal yang diridai Allah. Ada pula orang yang menginfakkan hartanya kepada hal-hal yang tidak Allah ridai. Itu makanya nanti harta akan dipertanggungjawabkan.
min aina iktasaba wa fima anfaqa. Dari mana hartanya diperdapat, ke mana diinfakkan, anfaqahu, diinfakkannya. Lama-lama terpakailah kata infak itu untuk yang baik-baik. Lama-lama. Tapi sebenarnya tidak begitu. Kepada siapa saja harta kita beri, berapa saja, untuk kepentingan apa saja. Infak. Cuma kepada istri namanya nafkah. Asalnya sama, nafkah. Anfaqa kan asal kata nafkah, sama. Infak. Maka di sini dikatakan la tunfiqu. Kalian jangan bantu infakkan harta kepada orang-orang yang ada di sisi Rasulullah, terutama kaum yang miskin. Dulu orang-orang hijrah ke Makkah kan meninggalkan harta bendanya di Makkah, hijrah ke Madinah. Bahkan ada yang membawa pesawat kain sepedagak. Tiba di Madinah, ada yang berhasil mengatasi ekonomi mereka, ada yang seperti itu juga. Sehingga terkenal nanti orang-orang yang tinggal di Serambi, Masjid Nabi dengan Ahlus Suffah. Nah, itu mereka hidup ala kadar. Jadi kata Abdullah bin Ubay, bahasawanya, yang kalian bantu ya mereka itu kan dek gara-gara kalian bantu kok. Ini orang pendatang karena gariwa tiba di gariwa nyo awak lo bantu itu bako solo nyo kira itu basonya. Jangan bantu. Kalau kalian bantu juga dia makin kuat. Kalau lah nak kalian bantu pastinya meninggalkan Muhammad gitu. La tunfiqu ala man 'inda Rasulillah hatta yanfadu, sampai mereka bubar berpencar meninggalkan Muhammad itu. Aiko yang tidak dipahami oleh orang munafik. Ikatan keimanan tidak sama dengan ikatan keuangan. Ikatan-ikatan yang dijalin atas nama selain iman dan Islam pasti ada ikatan kepentingan. Umumnya kepentingan itu adalah uang. Dan yang sama dengan uang, posisi, jabatan, kedudukan, pangkat, kekuasaan, atau ambisi, itu ikatan semuanya. Nah, ikatan semuanya itu dia berbeda dengan ikatan iman. Orang yang menguat, mengikat sehingga jadi kuat ikatan orang muslim sesama muslim, itulah imannya. Maka dikatakan al-muslimu akhul muslim, innamal mu'minuna ikhwatun. Yang mengikatnya Islam dan keimanan. Mereka bagaikan satu tubuh, kal jasadil wahid, seperti satu tubuh, atau kal bunyan, seperti bangunan. Saling menguat, saling mengokohkan satu sama lain. Bukan uang yang mengikat mereka. Kalau kaum muslimin mengaku muslimin, tapi yang menguatkan ikatan mereka uang, tandanya dasar kebersamaan mereka tidaklah iman. Di situ tesnya. Bisa nanti uang, bisa kepentingan, bisa kelompok, bisa golongan. Biasanya bisa yayasan, bisa organisasi. Kalau motivasinya untuk bersama-sama itu bukan iman, habis penguatnya, habis pengikatnya, bubar. Selagi ada iman di hati, Islam itu makin kuat dalam jiwa seseorang. Jika itu yang dijadikannya alat pemersatu penguatnya, tidak akan tanggal-tanggal sampai ke surga. Karena orang mukmin itu nanti di surga saling mencari. Bahkan Allah perintahkan ke neraka, cari teman kalian ke neraka. Begitu kuat. Ini yang tidak paham orang munafik.
Logikanya, kalau kalian tidak bantu le, tidak kalian tolong le, orang-orang yang ada di sisi Rasulullah itu, habis mereka, bubar mereka itu. Bubar mereka. Hebatnya, begitu pandainya si Abdullah bin Ubay itu main, dia tetap menyapa Rasulullah itu Rasulullah. Tidak mau dia menyapa Muhammad. Sesakit hati apapun, sebenci apapun, tetap dia sebut Rasulullah. Sebab kalau dia sebut Nabi Muhammad itu dengan Muhammad, orang tahu dia benci. Andaikan dia bilang la tunfiku ala man inda Muhammadin, tidak Rasulullah, itu yang dipeliharanya. Kalau lah disebutnya Nabi Muhammad itu dengan nama langsung, tidak Rasulullah, tidak Nabi, lagi akan nampak rasa benci. Tetap dia menyapa Rasulullah itu Rasulullah. Yang tadi idenya, sebab kalau kalian masih bantu, masih tolong, masih beri peluang, beri kesempatan, ayo orang Madinah, dan mengisi infak, mereka akan tetap kuat. Nah, sekarang coba jangan kasih bantu-bantu. Katanya kepada konco-konconya, pengikut-pengikutnya, hatta yanfaddu, infadda yanfaddu. Apa tuh yanfaddu? Bubar. Bubar, meninggalkan dan berpencar. Biasanya terpakai untuk hal yang tidak baik. Bubar, orang berada di tempat yang baik, di kondisi yang baik, keadaan baik, lalu berpencar ke tempat yang lain. Itu namanya yanfaddu. Kalau bubar daripada tempat yang buruk, tidak yanfaddu namanya. Ini bubar daripada tempat yang baik. Kita tengok kemarin ketika Nabi sedang berkhutbah Jumat, kan, wa idza ra'au tijaratan aw lahwan infaddu ilaiha wa tarakuka qaim. Ketika Nabi Muhammad sedang berkhutbah, lalu datang kafilah dagang membawa barang dagangan. Ketika itu musim paceli, dibunyikan tabuh-tabuhan, datang perempuan-perempuan bersorak-sorak, kafilah datang. Nabi sedang khutbah Jumat, lalu orang infaddu, lari berketabungan mencari di mana kafilah itu berada, kafilah dagang. Infaddu itu, jadi bubar, meninggalkan yang baik kepada yang tidak baik, ya infaddu. Sampai mereka bubar, meninggalkan Muhammad, jangan diberi-beri bantuan, jangan diberi-beri infak, jangan disokong ya mereka. Kenapa? Karena mereka meyakini bahwa yang mengikat mereka itu adalah uang. Enggak tahu mereka ada iman di situ. Iman. Orang beriman, mereka bersama-sama, mereka bekerjasama, yang mendorongnya iman. Enggak kepentingan. Dan apa saja nanti yang mendorong orang untuk berkumpul, bersama-sama, bekerjasama, mengikat suatu ikatan, mengadakan suatu hubungan, membentuk suatu badan. Kalau tidak iman, dia bubar. Habis kepentingannya, bubar dia. Tidak dapat apa yang dia mau, bubar dia. Tapi kalau iman tidak. Kita bertanya kepada diri kita lagi. Kita bertemu-temu, bersua-sua, membentuk kelompok, membentuk golongan, membentuk yayasan, membentuk ikatan, membentuk organisasi, atau bentuk partai apapun, apa dasarnya? Kalau tidak iman, dia bisa bubar. Habis kepentingannya, bubar dia. Kalau bahasa sekarang namanya kutu loncat, bajing loncat. Tidak ada lagi, sudah habis manisnya di sini.
pindahkan lain. Habis mani, sepah dibuang. Ada lagi kepentingan. Ini yang tidak dipahami oleh si kafirin dan orang munafikin. Inilah ayat. La tunfiqu. Juga uang atau bantuan apa saja yang kita berikan untuk kepentingan apa saja namanya infak. Dan infak yang kita berikan akan kita pertanggungjawabkan nanti di akhirat. Membantu, menyokong, membela, menyemarakkan. Kita kasih dana, kita kasih itu infak. Nanti dia kira dipanggil 4 hal. Sebelum ditanya 4 hal ini, tidak akan bergeser sepasang telapak kaki anak Adam di akhirat. Hadis riwayat Abu Daud. La tazulu qadama 'abdin. Pertama, umur an umrihi. Yang kedua, an jasadihi, jasad. Ada yang masukkan lagi hadis lain, an syababi, masa muda, itu umur juga. Yang ketiganya, ilmu, an ilmihi. Dan yang keempat, an malihi, harta. Berarti harta kita juga akan dipertanggungjawabkan. Walillahi, kita lanjutkan. Walillahi khazain. Dan milik Allah lah khazain. Khazain jamak khazanah. Dan khazanah itulah menjadi bahasa wak perbendaharaan. Milik Allah, kepunyaan Allah lah. Khazainus samawati wal ard. Perbendaharaan langit dan bumi. Kelanjutan ayat 7. Dikatakan di sini bahwa milik Allah, punya Allah perbendaharaan langit dan bumi. Walakinnal munafiqina la yafqahun. Ada beberapa penjelasan para ulama mengenai ini. Pertama, menjelaskan karena Allah yang punya semua-mua, milik Allah semua-muanya, alam semesta, alam jagat raya. Lillahi mulkus samawati wal ard. Milik Allah kerajaan langit dan bumi. Bahkan salah satu tahlil yang kita baca pagi sore, lahul mulku la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku, miliknya, punyanya, mulk, kerajaan langit dan bumi ini. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Milik Allah apa saja yang di langit dan bumi. Semuanya punyanya. Dia pemiliknya, dia penciptanya. Dia penguasanya, dia pengaturnya, dia pengendalinya. Dia mengolah, dia mengurusnya. Itu yang disebut dengan Rabb, nanti Rabb. Dia kalau dalam masalah rezeki, dia pula yang menjamin. Salah satu nama Allah yang berkaitan dengan itu Razzaq. Razzaq, pencipta rezeki. Yang menciptakan makhluk yang akan menikmati rezeki. Yang menentukan kadar rezeki. Yang menyempit melapangkan rezeki, dan yang menjamin semua makhluknya pasti dapat rezeki sesuai dengan jatah-jatah yang telah dia tentukan. Itulah Ar-Razzaq, bukan kita. Kata mereka, kalau tidak dibantu lagi orang yang di sisi Muhammad itu, mereka akan hancur. Seakan-akan mereka yang ngasih rezeki. Atau dalam sisipan kata lain, andaikan memang benarlah Muhammad itu Rasul, iyalah
Tuhannya katanya ada, tentu Tuhannya mampu ngasihnya rezeki. Ingat, masalah penentuan rezeki, sempit lapangnya rezeki, sedikit banyaknya rezeki, itu bukan kita yang menentukan, bukan wilayah kita. Wilayah kita adalah berusaha untuk mencari, memperoleh, mendapatkan rezeki. Berapa jatah kita, tidak satu pun manusia yang tahu. Berapa jatahnya sepanjang hidup tidak tahu. Saya ingatkan hadis yang terkenal itu. Ketika ruh ditiupkan oleh malaikat atas perintah Allah ke janin, ketika janin berusia 4 bulan dalam kandungan ibu, kemudian kepada malaikat Allah beritahu, baru tahu malaikat bahwa pertama rezekinya ditetapkan, rezekinya ditetapkan bukan ketika itu, cuma diberitahu kepada malaikat ketika itu. Rezeki ditetapkan Allah di Lauh Mahfuz, di alam azali, sebelum segala sesuatu diciptakan oleh Allah 50.000 tahun. Sebelum langit dan bumi diciptakan, sudah ditulis semua. Begitu penjelasan dalam hadis. Imam Al-Hafiz Imam Ibnu Katsir juga menjelaskan ini dalam kitab tafsirnya. Beliau kutip hadis itu. 50.000 tahun sebelum langit dan bumi diciptakan, semua ketentuan yang akan berlaku, yang akan terjadi, dan semua jatah-jatah sudah dijelaskan, dituliskan. Termasuk rezeki kita masing-masing, ajal kita masing-masing. Tapi kita tidak tahu. Kita tidak tahu dan tidak diberitahu. Yang diberitahu kepada kita adalah Allah menjamin rezeki makhluknya. Allahi rizqi, atas jamin Allah rezekinya. Itu yang jamin Allah. Berapa jatah tidak dikasih tahu, berusaha sajalah. Kau berandai-andai ya. Andaikan tahu jatah rezeki kita sehari kini sekian, lah dapat segitu untuk nak mencari rezeki lalu selesai. Tak akan mengalih orang sampai malam hari. Tak akan berjojo orang lain. Kalau nyo tahu bahawa jatah rezekinya sehari kini ko 200.000, anyo jual bali, ndak kali bukanya ke dia sampai malam hari. Tapi dia nyo arok je. Dari rezeki tidak dikasih tahu. Itu makanya orang mati kena sudah habis rezekinya. Kalau masih hidup dia tentu ada rezekinya. Ini tidak dipahami oleh orang munafik. Kata orang munafik, kalau tidak dibantu mereka lagi tidak dapat rezeki. Cahaya mereka habis. Apalah pikir kita jauh orang munafik itu. Itu rezeki, harta itu kan hanya ujian. Berkali-kali disampaikan ada ujian. Ada yang disempitkan, yang lapang ujian. Orang berharta ujian bagi orang miskin ujian bagi orang berharta. Kalau Allah hendak memberi, tidak ada yang bisa menghambat. Nah sekarang kajian ini, lillahi, kepunyaan Allah, milik Allah. Apa milik Allah? Khazain, semua perbendaharaan langit dan bumi miliknya. Kalau dia hendak ingin memberi, tidak ada yang bisa membuat. La mania'. Jangan lupa, ini kita baca habis salat ni. La mania'. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma la mania'. Pagi-pagi kita baca tu. La mani'a lima a'taita. La mani', tidak ada yang bisa menghambat kalau dia yang tidak beri. Lima a'taita. Satu pun makhluk tidak bisa menghambat. Dalam surat Fatir juga begitu bunyi. Tapi kalau dia menahan, la mu'tiyah, tidak ada satu pun yang bisa memberi.
bersatu berpadu semua makhluk untuk memberikan sesuatu kepada kita walaupun sedikit, tidak akan bisa tanpa izin dan restunya. Kalau Allah hendak mengayakan seseorang, memberikan kecukupan seseorang, tidak ada pula yang bisa menghambat. Cuma itu ujian. Ada orang miskin, ujian bagi orang kaya. Allah sempitkan rezeki orang tertentu, bagaimana sikap orang kaya? Di situ adalah gunanya infak, di situ gunanya sedekah, di situ gunanya wakaf, di situ gunanya zakat dan segala macam. Dan bagaimana orang miskin menyikapi itu? Apakah dia sabar, istiqamah dan segala macam? Keduanya tidak lepas daripada khair dan syar, khair dan syar. Khair dan syar itu ujian, fitnah namanya. Nah di sini milik Allah, punya Allah semua perbendaharaan. Nah, sahabat-sahabat Nabi, sebagiannya mereka ada yang susah. Yang terkenal dengan Ahlus Suffah. Di antara yang Ahlus Suffah itu Abu Hurairah Ahlus Suffah. Mereka tinggal di pojokan Masjid Nabi. Siang hari mereka mencari kayu-kayu ke daerah gurun, lalu dijual. Mereka tidak punya keluarga, tidak punya rumah tangga, tidur di Masjid Nabi. Mereka makan apa yang mereka dapat, selebihnya mereka di masjid. Mereka inilah yang sering mendengarkan hadis Nabi itu, termasuk Abu Hurairah. Itu makanya Abu Hurairah paling banyak mendengarkan hadis Nabi, karena dia bermukim di masjid. Mereka ini terkenal orang susah, orang yang payah. Jangan bantu juga orang itu, bantu juga orang itu. Padahal jika Allah berkehendak, Allah ingin, Allah suka, gampang dan mudah saja bagi Allah untuk memberikan kecukupan kepada orang seperti itu. Tapi Allah tidak berkehendak, karena itu ujian. Kita andaikan tidak ada Ahlus Suffah itu, yang lalu yang tidur di Masjid Nabi, banyak hadis-hadis Nabi yang tidak kita ketahui. Sebab mereka tu menghabiskan waktu hari-harinya di Masjid Nabi. Tetap mereka berusaha mencari makan, tapi ala kadar. Berapa banyak kita dengan hadis Nabi daripada Ahlus Suffah. Bahkan salat malam Nabi itu pun ketika bulan Ramadan itu dengan Ahlus Suffah yang awal salat tarawih yang mengisi tahu kepada kita. Itu terlalu banyak hikmah dan rahsia kenapa Allah menyempitkan rezeki seorang dan melapangkannya. Ini yang tidak dipahami oleh para munafikin. Jadi intinya milik Allah perbandara langit dan bumi. Kalau memang milik Allah perbandara langit dan bumi, kenapa tidak Allah beri kita kecukupan semuanya? Oh, tidak ada lagi usaha. Mangko dunia kan dia ada usaha, mangko usaha kan dia ada yang kurang. Kalau kayu kami orang sadalanya kiamat negeri, tentu kiamat, tidak ada lagi. Nang kami mau zakat tu tidak ada lagi. Apa ni orang menjojo kami bagi zakat, tidak ada 5 orang kayu salah, itu kiamat. Jadi mangkonya kita bakuampe, berusaha siang malam kan ada rezeki, itulah seninya, itulah cara Allah. Ada yang lebih, ada yang kurang. Masing-masing kita tidak ada orang langkok. Masing-masing saling membantu. Sehingga terjadi hidup. Hidup. Termasuk ini. Allah Subhanahu Wa Taala miliknya semua. Tapi dengan cara begitulah berputar jalan kehidupan. Nudawiluha bainan nas. Kami pergelarkan di antara manusia. Walakinnal munafiqina la yafqahun, ujung ayat. Tetapi orang-orang munafik la yafqahun, mereka tidak mengetahui dan tidak memahami ini semua. Kita garis bawah ini sedikit. Orang-orang munafik pada asalnya munafik asli, munafik i'tiqadi.
Saya ingatkan lagi, munafik terbagi dua. Munafik i'tiqadi, asli kafir. I'tiqadnya kafir, keyakinannya kafir. Musuh sebenar-benar musuh. Benci sebetul-betul benci kepada Islam, kepada Nabi Muhammad dan kepada kaum muslimin. Asli. Cuma mereka sembunyikan, mereka tutup rapat-rapat kemunafikan mereka, keluarnya seperti itu. Demi menutup kemunafikan mereka, mereka ikut salat jamaah. Mereka ikut perang. Hebat. Ikut salat berjamaah, ikut perang, ikut di majlis Nabi. Bahkan ikut membantu kaum muslimin. Supaya jangan terbuka. Jangan nampak balang awak. Kalau bahasa orang awak, malah nampak je muka awak, jangan nampak na balang awak kurang. Munafik sifat. Yang kedua, munafik amali, yang kemarin kita pelajari. Itu kaum muslimin yang bersifat atau memakai sifat, yang bertingkah laku, yang bertindak sama seperti orang munafik. Ya, munafik amali, amalnya amal orang munafik. Dia muslim, dia beriman, tapi sifatnya sudah mengambil sifat-sifat kaum munafik. Munafik i'tiqadi asli ini, munafik amali. Munafik i'tiqadi kafir. Munafik amali kaum muslimin. Munafik yang dituju sini kaum munafik asli, orang kafir tu tidak mengerti ke tu, tidak memahami dah tentang rezeki, tidak memahami mereka. Ikatannya mengikat mereka antara Rasul mereka bukan ikatan kepentingan dunia, bukan kepentingan jabatan, pangkat, status. Tidak. Orang munafiklah yang mengikat mereka itu kepentingan. Siasat. Kalau ikatannya kepentingan, nantinya berkhianat. Para pekhianat adalah orang yang mengikat segala satunya dengan kepentingan. Tidak ada orang kedaruk sekolah ni pindah lah. Kadang-kadang orang yang dipuja-puja dulu, dah caya pajak nu satu lo mimpi. Itulah kepentingan. Tapi Islam tidak. Ikatan mukmin sesama mukmin, ikatan orang mukmin dengan rasulnya bukan ikatan itu. Tidak paham orang munafik. Tidak paham. Bagaimana mereka memahami? Mereka tidak punya iman. Tetapi orang munafik kalangan muslimin pun kadang-kadang seperti itu juga. Selalu apa-apanya bersangka kepentingan. Masalah agama pun kepentingan. Masalah memperjuangkan agama kok kepentingan juga. Nah, kalau bajariah kok menentang buliah jadinya. Kalau lah masalah agama jariah menentang buliah kepada Allah salah. Abuliahnya ridha Allah, abuliahnya pahala Allah, abuliahnya ganjaran Allah. Jangan buliah duniawi le, kau nak ada jadi wala. Kan di Minang namanya jariah menentang buliah. Dalam agama, dalam Islam, dalam keimanan, apapun yang kita lakukan, buliahno ridha Allah. Jariah menantang buliah, bajariah kita beragama untuk menantang ridha Allah. Ganjaran Allah, balasan Allah, ikhlaslah. Tapi kalau ke duniawian nanti saja yang kita kerajakan, saja yang kita urus dalam agama kalau lah habis, nak ada tu orang bubar. Bubar. Kena tanyalah kepada orang yang bergerak di masyarakat. Ya, yang bergerak di masyarakat, di sosial, di panti-panti, di sekolah-sekolah, di MDA, di surau-surau, di yayasan-yayasan. Kalau nak iman dan menyuruh nulai, lebih kepentingannya payah. Nah, ikut yang tak dipahami orang munafik. Kadang-kadang orang Muslim yang munafiknya juga begitu. Maka dasarilah semua kegiatan kita, semua kebersamaan kita, semua kerjasama kita dalam agama ko, iman tu dasarnya. Iman dasar. Kalau nak kita bubar.
kelompok apapun, golongan apapun, rombongan apapun, organisasi apapun, yayasan apapun, kalau ndak iman lain yang mengikatnya, agama ku cuma kedok nak. Itu maksud partai kedok tu. Iko kepentingannya kepentingan kelompoknya kan ke tengah dah. Mau ndak orang partai dah, cuma menjalin saya. Ada orang yang agama aku menjadi Islam ko kedok, Islam ko merek, rasmu saja. Tujuan utamanya ndak itu, alat. Janganlah kita menjadikan agama ko jadi alat. Tapi menjadikan alat untuk mencari ridha Allah suruh. Ko walakinnal munafiqina la yafqahun. Tetapi orang munafik la yafqah, ndak faqih. Faqih ko yang paling banyak orang faqih ko orang Minang. Orang paham. Siagalah fikih. Yang paling banyak orang paham orang Minang, faqih. La yafqahun. Kaji kita sampai situ, ada 8 kurang. Semoga berfaedah apa yang kita sampaikan. Hati-hati waspada terhadap orang munafik sepanjang zaman, itu peringatan Allah. Fahzarhu. Hati-hati dengan orang munafik ini sepanjang zaman, karena mereka tidak beriman. Sekian, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.